Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama ini saya ingin sharing mengenai deskripsi diri. Mudah-mudahan materi yang akan saya sharing di sini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Baik, kita lanjutkan. Baik, deskripsi diri di sini adalah merupakan pernyataan tentang diri yang menggambarkan bagaimana diri Anda, diri kita semua gitu ya. Dan ini cukup penting bahkan bagi mereka yang mungkin ingin bekerja. Biasanya ada salah satu yang diminta itu yaitu deskripsi gitu ya, deskripsi tentang diri kita ya. Mungkin kalau dalam konteks pekerjaan ada namanya kurikulum vitae gitu atau CV gitu ya. Nah, kemudian hal ini merupakan hal yang cukup penting gitu bagi kita. Nah, kita lihat di sini ada hal-hal yang mungkin bisa kita dapat dari dari konteks deskripsi diri ini. Deskripsi diri bisa membantu kita memahami kelemahan dan kelebihan yang dimiliki gitu ya pada diri kita. Kemudian memahami karakteristik yang kita miliki. Biasanya setiap orang itu karakternya akan berbeda ya, tidak sama. Bahkan bagi yang kembar sekalipun biasanya ada hal-hal saja yang berbeda gitu, walaupun mungkin banyak kemiripan tetapi ada hal-hal yang berbeda gitu yang menjadi kekhasan diri mereka masing-masing, individu masing-masing gitu. Baik, kita lanjut. Salah satu tes di sini yang dapat membantu deskripsi diri gitu ya. Jadi untuk membantu kita memahami, kadang kalau kita pahami secara langsung, setiap orang ada saja yang mereka tidak ketahui gitu ya. Bahkan mungkin ada yang masih bingung bagaimana sih kondisi diri saya ini gitu, bingung terhadap keadaan diri sendiri gitu. Maka salah satu yang mungkin bisa membantu itu dengan tes yang dilakukan gitu ya. Nah, tes yang pertama ini yang ingin saya sharing yaitu personality test. Ini yang dikembangkan oleh Florence Litton. Nah, Florence ini adalah seorang ahli di bidang psikologi. Jadi beliau ini mencoba memahami individu itu dari hasil tes-tes yang dilakukan gitu ya, melalui personality test. Nah, kemudian dalam bukunya Florence yang bertajuk Personality Plus ini mengklasifikasikan manusia ke dalam 4 jenis kepribadian. 4 jenis diantaranya kita lihat ini yang cukup sering kita dengar yaitu koleris gitu. Nah, kemudian ada lagi sanguinis, ada lagi melankolis, dan yang terakhir adalah flegmatis. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang sering kita dengar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk koleris sendiri biasanya cenderung yang bersifat koleris itu cenderung cocok dengan seorang pemimpin gitu ya. Kenapa? Karena biasanya wataknya keras gitu ya. Tapi bukan berarti keras yang negatif, keras yang positif gitu ya. Kemudian selanjutnya sanguinis di sini mampu menempatkan diri dengan baik dan mudah beradaptasi gitu ya. Orangnya biasanya ada saja orang-orang yang ketika baru masuk ke lingkungan yang baru tapi sudah bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, ini kelebihan dari sanguinis karena tidak setiap orang itu mampu beradaptasi dengan cepat gitu ya. Ada saja mungkin yang lambat, ada yang mungkin tengah-tengah, ada yang cepat. Nah, ini sanguinis ini cukup
baik dalam beradaptasi. Kemudian ada lagi melankolis. Melankolis ini cenderung orangnya tertutup atau introvert. Ini lebih ke arah pemikir gitu ya. Jadi segala sesuatu sebelum ia melakukan itu biasanya dipikirin dulu gitu ya. Nah ini melankolis ya, kepribadian melankolis. Kemudian selanjutnya flegmatis. Flegmatis ini lebih terbuka orangnya, bersedia berbaur dalam keramaian. Seperti ini gambaran dari 4 jenis kepribadian. Nah, kita lihat selanjutnya koleris sendiri. Kalau tadi kan lebih ke arah kepemimpinan gitu ya. Kita lihat di sini ada beberapa penjelasan lagi. Koleris ini berjiwa dinamis gitu ya, istilahnya bergerak orangnya gitu. Kemudian tegas, optimis, suka memimpin, senantiasa tertantang untuk perubahan. Jadi senang akan tantangan dia. Dan seorang pembuat keputusan yang baik. Itu koleris. Kemudian yang berikutnya penuh dengan gairah atau semangat gitu. Dalam arti mau bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditentukannya. Ini makanya dia cukup baik kalau dijadikan seorang pemimpin gitu ya. Kemudian berani menghadapi tantangan dan masalah. Selanjutnya mampu memecah permasalahan secara praktis dan cepat gitu. Dia mampu mendapat mencari solusi-solusi atas permasalahan secara cepat dan tepat gitu ya. Ini kelebihan dari koleris. Kemudian mampu belajar dari pengalaman. Nah, apa yang terjadi saat ini dapat dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Nah, ya ini mungkin kelebihan. Jadi mungkin kita juga bisa ambil pelajaran dari sini. Pengalaman-pengalaman kita jadikan sebagai guru terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri. Kemudian selanjutnya mampu menentukan misi dan visi dengan baik. Yang terakhir dapat diandalkan. Ya karena biasanya seorang pemimpin itu ya pasti harus bisa diandalkan. Nah, kalau kita biasanya mengandalkan seseorang dan seseorang itu mampu diandalkan, biasanya punya jiwa seperti ini. Selanjutnya sanguinis. Kita lihat sanguinis ini pandai secara persuasif. Kalau tadi kan mudah beradaptasi ya, berarti ya di sini kelebihannya kita lihat ada persuasif, mudah dia berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Kemudian terbuka dan senang berbicara. Kemudian mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya ramah, bersahabat dan mampu menghidupkan suasana gitu ya. Jadi intinya kalau ada orang sanguinis ini biasanya lebih hidup suasananya gitu ya. Mungkin dengan obrolan-obrolannya yang hangat, yang mungkin menyenangkan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mudah menjalin pertemanan, responsif dan humor. Biasanya kalau dia ini responsif gitu, tidak pendiam gitu. Kemudian senantiasa berusaha untuk menyenangkan orang lain. Yang terakhir memiliki rasa empati yang tinggi. Ya berarti di sini dia mampu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Dia bisa berempati gitu ya. Selanjutnya melankolis. Nah, melankolis kita lihat pemikir dan analitis gitu ya. Kalau tadi kan dia memikirkan sesuatu sebelum melakukannya gitu, dipikirin dulu dan dianalisa. Nah, ini melankolis. Kemudian memiliki rasa sensitivitas dan kepekaan yang tinggi, perasa orangnya gitu ya. Kemudian lebih mementingkan orang lain. Selanjutnya merasakan kepuasan di belakang layar. Jadi dia lebih senang, lebih tenang kalau tidak berada di banyak orang gitu ya. Lebih senang di belakang layar. Kemudian perfeksionis, artinya senang kesempurnaan gitu ya. Jadi biasanya kalau kurang ini harus benerin dulu. Intinya perfeksionis gitu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah flegmatis. Flegmatis di sini biasanya orangnya tidak banyak bicara. Sifatnya
cinta damai menjadikan mereka penengah yang baik gitu. Jadi senang mencari yang yang tenang gitu ya, mendamaikan dia senang karena tidak suka kalau tidak dalam kedamaian. Dia senang bisa menjadi penengah yang baik gitu ya. Kemudian selanjutnya senang melakukan hal yang sama secara berulang gitu ya, tanpa merasa bosan gitu. Nah biasanya kan ada saja orang yang kalau melakukan berulang-ulang itu kegiatan aktivitas itu jadi bosan. Nah kalau orang pragmatis ini justru tidak merasakan kebosanan gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian memiliki kepedulian dan empati yang tinggi terhadap orang di sekitarnya. Jadi sama tadi seperti yang sanguinis, dia mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya, jadi bisa berempati. Kemudian mampu bekerja dengan baik meski di bawah tekanan. Nah ini seorang yang biasanya ya tahan banting, bisa dikatakan seperti itu ya, karena mampu bekerja di bawah tekanan. Pandai menyembunyikan emosi, jadi dia walaupun sedang marah tapi bisa ditutupi gitu, tidak terlihat marahnya gitu. Nah kemudian orangnya biasanya bijak gitu, bijaksana. Baik, selanjutnya tadi adalah tes personality yang pertama ya gitu ya, dari Florence ya, Florence Littler. Nah tadi kita sudah mendapatkan ada beberapa ya. Nah kemudian ada lagi tes berikutnya yang dapat dilakukan adalah MBTI. MBTI itu apa sih? Kita lihat, ini singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Jadi penemunya sebetulnya Myers-Briggs ini gitu ya, maka dimasukkan menjadi nama gitu ya. Nah kemudian tes ini dirancang untuk mengkategorikan individu berdasarkan bagaimana mereka berpikir dan bertingkah laku. Nanti ada beberapa hal yang berhubungan dengan MBTI ini ya. Nah kita lihat ada 4 bagian sifat dasar manusia gitu dalam tes kepribadian ini gitu ya, untuk MBTI ini gitu ya. Kalau tadi dibagi 4 juga, ini juga dibagi 4, hanya 4 bagian gitu. Nah kita lihat apa saja. Ada bagian introvert dan extrovert gitu, atau dilambangkan dengan I, ini dilambangkan dengan E gitu ya. Nah kemudian ada sensing dan intuition. Nah ini dilambangkan dengan S, ini dilambangkan dengan N gitu ya. Kemudian selanjutnya thinking dan feeling. Nah ini dilambangkan T, ini dilambangkan F. Kemudian judging dan perceiving, ini dilambangkan J dan ini dilambangkan P. Nah kemudian kita lihat untuk yang introvert dan extrovert ini istilahnya tertutup dan terbuka, dalam artian individu yang introvert itu biasanya orangnya tertutup gitu ya. Kalau extrovert orangnya terbuka, ya bisa terbuka terhadap banyak orang gitu. Kalau ini tertutup, mungkin lebih senang di belakang layar gitu ya. Kemudian ada lagi sensing dan intuition. Ini kalau sensing lebih ke arah berpusat pada kenyataan, istilahnya sesuai kenyataan yang ada gitu ya. Kalau ini intuisi lebih ke arah imajinasi yang kuat, intuisinya yang lebih kuat gitu ya. Kemudian thinking dan feeling. Thinking ini logis ya, logis di sini ya berarti lebih ke arah apa yang bisa ditangkap akal gitu ya. Kemudian feeling mengandalkan perasaan. Judging di sini kita lihat menganalisa, kemudian perceiving spontan. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan 4 bagian sifat dasar manusia menurut MBTI atau Myers-Briggs di sini ya. Nah kita lihat
Meyer-Breed di sini menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari pencampuran 4 sifat bagian sifat dasar tadi gitu ya. Tidak hanya misalnya yang introvert saja gitu. Justru manusia itu tercampur dari beberapa campuran tadi, dari 4 bagian sifat dasar tadi dicampur gitu ya. Nah, campuran tadi akan menghasilkan menjadi 16 tipe kepribadian. Ini yang dikatakan 16 tipe kepribadian MBTI gitu ya. Ini yang banyak dikenal di kalangan psikolog gitu ya. 16 tipe kepribadian. Nah, kita lihat selanjutnya 16 tipe kepribadian ini diantaranya di sini ada ISTJ, ada ISFJ sampai ke yang lain. Nah, ini juga ada lagi dari ESTP sampai INTP. Kemudian ESTP sampai ke NTJ. Nah, ini singkatan tadi yang dari 4 bagian sifat dasar tadi gitu ya. Contohnya ISTP di sini. ISTP ini I-nya apa tadi? Introvert gitu ya. Kemudian ini sensing, thinking, ini perceiving gitu ya. Jadi ini sebetulnya singkatan tadi ya. Nah, ini berarti dari 4 bagian tadi akan memunculkan 16 tipe kepribadian. Nah, tipe kepribadian ini bisa mencerminkan dari tipe kepribadian seseorang gitu melalui tes MBTI tadi. Dan ini ada yang mengatakan bahwa tes MBTI ini cukup mendekati hasil yang aslinya gitu. Istilahnya cukup mendekati dengan kenyataan si individu tadi gitu. Nah, ini banyak juga digunakan di perusahaan-perusahaan untuk memahami individu-individu yang akan bekerja di perusahaan tadi gitu. Jadi sebetulnya ini cukup bagus bagi mereka-mereka yang mungkin di awal ingin memahami dirinya gitu ya. Ingin ke arah mana sih saya gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan tes MBTI ini. Karena persentase hasilnya cukup baik gitu, mendekati hasil asli yang ada pada individu tersebut gitu ya. Makanya kalau ketika tes kepribadian, usahakan apa yang kita rasakan sebenar-benarnya ya dijadikan jawaban yang ada di tes itu gitu. Jangan menjawab dengan yang menurut Anda baik-baik saja gitu, sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Baik, selanjutnya silahkan Anda bisa melakukan tes di atas tadi gitu. Yang pertama tadi ada tes dari personality ya, personality test, Lorenz-Ritter. Kemudian ada juga MBTI gitu ya. Nah, ini kedua-duanya ini cukup baik karena cukup terkenal gitu ya di dunia psikolog gitu ya. Mungkin Anda rekan-rekan semua juga pernah mendengar istilah-istilah tadi, sanguinis, koleris dan lain sebagainya, termasuk MBTI juga mungkin pernah mendengar. Jadi itu yang bisa dijadikan sebagai bahan yang bisa membantu Anda untuk melakukan deskripsi diri gitu ya. Itu saja untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semua dan bisa membawa keberkahan juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.